Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Apriliana Setiawan dari kelas 12 Keperawatan SMK Bintang Nusantara School. Di sini saya akan menjelaskan persiapan pemeriksaan diagnostik tentang darah vena, darah arteri, darah kapiler, dan urin. Yang pertama, darah vena. Pembuluh darah vena juga sering disebut pembuluh balik. Pembuluh darah vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh vena ini berfungsi mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah vena adalah darah yang mengandung oksigen rendah atau tinggi karbon dioksida, kecuali pada pembuluh vena yang asalnya dari paru-paru. Karenanya pembuluh vena juga disebut mengangkat darah kotoran. Nah, di sini ada gambarnya. Pengambilan darah vena itu berada di pergelangan ini ya, yang di sini nih, di dekat siku, dalam siku. Nah, dinding pembuluh darah vena itu tipis dan tidak elastis. Kemudian denyut pembuluh darah vena tidak terasa dan jika terjadi luka darahnya akan menetes. Pembuluh vena ini bisa terlihat dari permukaan kulit kita berupa garis bercabang yang warnanya kebiruan. Ini karena letak pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh. Ini bisa dilihat ya contohnya. Seperti ini. Kemudian darah arteri. Pembuluh darah arteri juga dikenal dengan sebutan pembuluh nadi. Fungsi pembuluh darah arteri adalah mengalirkan darah ke luar jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri ini adalah darah yang mengandung oksigen tinggi kecuali pada pembuluh darah arteri di paru-paru. Nah, ini pengambilannya itu di pergelangan tangan dalam. Nah, darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri juga disebut darah bersih. Denyut dari pembuluh darah arteri ini terasa dan jika terjadi luka maka darahnya mengucur deras. Namun dinding pembuluh darah arteri ini kuat, tebal, dan elastis. Dilihat dari letaknya, pembuluh darah arteri berada di bagian dalam tubuh atau tersembunyi. Jadi jika ingin mengambil darah arteri harus dilakukan tes dulu agar terlihat darahnya itu di mana letaknya. Kemudian darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan bagian cabang yang ada di ujung pembuluh arteri dan vena. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang kecil, halus, dindingnya tipis, dan berpori. Pembuluh kapiler menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di tubuh kita. Nah, jadi ini contohnya ya jika ingin mengambil darah kapiler itu untuk GDS atau gula darah sewaktu, bisa untuk kolesterol dan asam urat. Nah, untuk di bayi, kenapa di telapak kaki? Karena dia lebih banyak darahnya. Asal pembuluh darah ini adalah arterior atau cabang pembuluh darah kecil arteri menuju ke venula atau cabang yang mengumpulkan darah dari organ-organ ke pembuluh darah vena. Dalam pembuluh kapiler ini ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida, namun pembuluh darah kapiler banyak mengandung oksigen. Dan yang terakhir ada urin. Urin merupakan limbah cairan yang dikeluarkan tubuh lewat buang air kecil. Urin keluar dari tubuh melewati saluran kemih, yakni ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Tes urin atau urinalis adalah prosedur untuk memeriksa kondisi visual, kimiawi, dan mikroskopik urin. Pemeriksaan ini dilakukan untuk beragam tujuan, mulai dari mendeteksi penyakit atau kondisi hingga memantau efektivitas pengobatan. Nah, ini sampelnya ya. Dan ini jika pengambilannya di urin bag. Nah, tes urin ini bertujuan yang pertama memantau kondisi kesehatan pasien secara rutin, terutama penderita diabetes, penyakit ginjal, dan hipertensi. Mendiagnosis gangguan kesehatan pada orang yang mengalami gejala atau tanda suatu penyakit seperti nyeri perut atau buang air kecil berdarah. Kemudian memantau perkembangan penyakit pada orang yang telah didiagnosis menderita suatu penyakit, misalnya memantau tingkat keparahan diabetes. Kemudian memantau efektivitas suatu pengobatan atau terapi, dan yang terakhir mendeteksi kehamilan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.